Selamat pagi Mbak Sita. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu. Tadi habis dari mana ini? Tadi habis dari sholat, habis Oh, zuhur kan ini. oh iya. Sholat. Dari kosan aja berarti, nggak Iya. dari mana-mana. Hmm. Nggak ada kegiatan Mbak hari ini? Ada sih habis ini rencananya mau ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Masih banyak tugas ya Mbak? Masih. Padahal udah akhir tahun gini waktunya libur nggak sih harusnya? Iya, saya udah balik, tapi saya harus ngerjain tugas kan, jadi saya belum balik. Rencana mau balik kapan Mbak emang? Paling Januari sih, soalnya saya mau main-main juga. Mau main dulu ya, liburan kan ya, habis stres ngerjain tugas. Kuliahnya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar sih, karena saya kan ikut program MBKM ya, jadi saya nggak terlalu sepusing itu sih, mungkin di tugasnya aja pusingnya. Program MBKM yang dari kampus itu ya kalau nggak salah. Saya ikut itu loh, Bu, hibah. Oh, hibah. Membangun desa. Membangun desa. Berarti kegiatannya di desa gitu ya Mbak? Iya, jadi kayak bikin seminar, maksudnya kayak semi KKN tapi nggak KKN. Bedanya iya, tuh iya. pulang pergi aja. Kegiatannya juga banyak di sana. Lumayan banyak. Lumayan. Sih. Berarti tiap hari bolak-balik ke sana atau gimana Mbak? Enggak sih, jadi kan saya ada shift kan, ada shift Selasa sama Kamis. Nah, saya dapatnya yang Kamis. Oh gitu. Terus misal kesananya tuh pas lagi kayak ada proker. Berarti kalau yang tetapnya tuh seminggu sekali ya, Iya, waktu Kamis itu Mbak Sita. Iya. Terus kesana lagi kalau ada proker gitu. Iya, benar. Gimana Mbak, seru nggak itu kegiatannya? Sebenarnya sih seru-seru aja, tapi karena kadang tuh jauh kan, jadi tuh saya capek. Oh Kayak iya. abis pulang tuh, abis balik dari sana tuh kayak saya langsung tidur, terus lempar ke Capek ya? Jauh ya Mbak? Di mana sih Mbak desanya? Desa Bukuran. Bukuran di Sragen. Oh, Sragen. Iya. Itu kurang lebih berapa kilo ya? Paling 17-an. Berarti kurang lebih paling 30 menitan lah ya perjalanan. Wah, kalau PP ya capek juga itu. Berarti nggak ikut kelas reguler kayak gitu, masuk kelas gitu? Ikut di beberapa matkul yang emang wajib dan nggak bisa direkognisi. Masih ada matkul wajibnya. Saya ada ikut 2 kelas. Jadi tugasnya tuh dari mata kuliah itu. Dari mata 2 kuliah itu sama kan saya kan rekognisi kan, jadi ada portofolio dari prodi. Nah, prodi itu ngasih tugasnya tuh kayak aduh banyak banget ya. Jadi kayak saya kewalahan sendiri gitu. Berarti tugasnya dari situ juga banyak ya, berarti nggak cuma tugas akhir gitu ya Mbak? Iya, tugas akhir kayak menyatakan kalau kita tuh memenuhi matkul itu. Oke. Berarti alhamdulillah kuliahnya lancar ya Mbak? Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Mbak Sita udah mau hadir dalam konseling kita hari ini. Kan itu tandanya Mbak Sita tuh berani gitu ya, mau mencurahkan apa yang ada di dalam hati Mbak Sita gitu, apa yang ingin disampaikan. Mbak Sita mau berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Mbak Sita. Nah, Ibu sangat menghargai itu gitu. Nah, sebelumnya Mbak Sita udah pernah ikut konseling apa belum ya Mbak? Sebelumnya pernah sih, tapi cuma sekali doang. Baru sekali. Berarti kurang lebih udah tahu ya apa yang konseling itu seperti apa, gambarannya ya Mbak Sita nanti curhat seperti itu ya. Sudah. Nah, sebelumnya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan waktu Mbak. Jadi di konseling ini kan nggak bisa, harus dibatasi lah waktunya. Nah, kurang lebih nanti selama 45 menit kurang lebihnya. Nah, dari Mbak Sita gimana, sudah cukup atau masih kurang? Cukup. Oke, cukup. Nah, kalau nanti misalkan masih kurang, kita bisa jadwalkan lagi di sesi berikutnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu terkait kerahasiaan atau nanti cerita yang akan Mbak Sita sampaikan tidak akan melebar kemana-mana atau keluar dari ruangan ini gitu. Jadi saya akan menjaga apa yang Mbak Sita sampaikan kepada saya. Nah, untuk bisa menguatkan itu, nah ini saya sudah menyiapkan inform consent yang Mbak Sita bisa isi ya. Silahkan boleh diisi Mbak, ada nama, terus ada pernyataan-pernyataan. Oke. Sudah selesai? Dibaca. Nah, boleh ditandatangan. Oke, nah ini saya tanda tangan juga ya Mbak, sebagai bukti. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nanti selama sesi konseling, kalau misal Mbak Sita ingin berhenti dulu untuk sekedar mungkin ke kamar mandi, itu juga boleh, nanti bilang saja ke saya gitu ya Mbak. Oke. Nah,
Selanjutnya Mbak Sita kan kesini juga bukan tanpa ada apa-apa nih. Nah, boleh dong diceritain ada apa sih sebenarnya, apa yang dirasakan atau apa yang sedang jadi pikiran Mbak Sita gitu. Jadi kan saya udah semester 5 nih. Bentar lagi kan saya udah harus nyusun skripsi, terus saya lulus kan. Terus saya tuh kebingungan. Saya tuh nggak mau jadi guru, tapi jurusan saya tuh pendidikan. Jadi kalau mau lebih gampang nyari pekerjaan tuh ya guru kan. Tapi saya tuh kurang setuju kalau jadi guru tuh kayak saya harus PPG dulu, terus saya gajinya tuh belum tentu langsung kayak PNS gitu ya. Biasanya kan honorer. Nah, tapi kalau saya lanjut S2 kayaknya otak saya tuh nggak mampu. Ya paham. Kayak berat banget gitu. Oke. Terus kalau saya lanjut PPK, saya nggak yakin kalau saya tuh bisa konseling gitu sama orang, kayak mendengerin cerita orang. Terus saya sendiri pun kalau misalnya dengerin cerita orang, kayak teman saya curhat gitu, saya tuh udah ngedrain gitu. Jadi saya kebingungan di situ. Kayak saya tuh habis lulus mau kerja jadi apa. Oke, baik. Berarti saat ini Mbak Sita sedang bingung gitu ya. Kira-kira nanti habis lulus mau jadi apa, karena udah semester 5 udah mau skripsian gitu. Terus udah mulai mikirin juga nih arah nanti aku harus jadi apa ya. Padahal Mbak Sita sendiri tidak ingin jadi guru. Alasannya tadi karena saya gajinya sama saya harus PPG dulu kan, mau nggak mau. Nah itu menurut saya kayak selama saya kuliah buat apa kalau saya harus PPG lagi gitu. Berarti mungkin karena sistemnya gitu ya, bukan karena Oke. Mbak Sita nggak ingin jadi guru karena itu. Kemudian dulu kalau boleh tahu sewaktu Mbak Sita pilih jurusan bimbingan konseling ya Mbak, itu sesuai kemauan Mbak Sita sendiri atau mungkin ada arahan dari orang tua atau dari siapapun itu gitu? Awalnya kan saya pengen psikologi, tapi saya setelah daftar tuh kayak saya tuh nggak lolos psikologi semua. Terus dari ibu tuh bilang coba aja BK itu kan mirip tapi lingkupnya pendidikan. Saya iseng masukin, ternyata saya lolos. Dan gitu. semua pilihan yang saya ikutin tuh cuman BK doang yang lolos. Jadi yaudah saya di BK akhirnya. Gitu. Berarti emang awalnya Mbak Sita ingin jadi di jurusan psikologi gitu, tapi malah keterimanya di BK dan sekarang sudah menjalani sampai semester 5. Mbak Sita bingung gitu ya, ingin harus seperti apa, karena kalau misal mau jadi konselor merasa belum cukup mampu gitu. Terus kalau mau jadi apa lagi tadi? Kalau jadi guru kayak saya nggak yakin sama pekerjaannya, sistemnya juga. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang masalahnya Mbak Sita dan untuk membantu Mbak Sita hari ini Bu juga sudah menyiapkan asesmen yang bisa Mbak Sita isi dulu ya, untuk nanti kita bisa analisis bersama. Nah, boleh nih diisi, ada beberapa pertanyaan, silahkan boleh ditulis dulu. Apa ada yang dibingungin Mbak? Belum. Aman ya? Masih aman. Oke, boleh dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Bentar ya, saya lihat dulu ya Mbak. Ya. Oke.
sekarang kita bahas satu persatu ya Mbak untuk bisa membantu Mbak Sita nih. Nah, dari yang pertama itu ada pertanyaan hal-hal apa yang paling Anda sukai dalam hidup ini, dan Mbak Sita menjawab ketika menyadari ternyata saya berguna atau tumbuh. Nah, ini boleh diceritain nggak sih bergunanya tuh berguna yang seperti apa gitu yang dirasakan Mbak Sita? Kayak misal orang minta tolong ke saya, terus saya tanpa sadar tuh misal bisa ngelakuin hal yang sebelumnya saya nggak bisa, terus saya tanpa sadar pun saya udah bisa, jadi tanpa sadar saya tumbuh. Gitu. Oke, berarti sebenarnya Mbak Sita ini berarti menunjukkan kalau Mbak Sita tuh suka berkembang gitu ya, orangnya growth value-nya suka. Nah, seperti itu ya, senang bertumbuh. Nah, mungkin berarti Mbak Sita cenderung kurang suka pekerjaan yang stagnan gitu atau yang rutinitas gitu. Kalau itu saya sebenarnya juga suka, karena saya suka ada polanya tuh udah kalau kerja ya. Kalau kerja kan pasti kan kayak berangkat jam 8, pulang mungkin jam 8 juga. Nah, itu rutinitas yang rutin gitu. Saya sebenarnya suka. Suka yang seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada hal-hal apa yang paling Anda benci dalam hidup ini. Mbak Sita menjawab ketika lagi kerja kelompok ada orang yang numpang aja dan nggak ikut kerja. Nah, kira-kira ini kayaknya ada pengalaman nggak mengenakan ini. Coba boleh ceritain dulu Mbak. Jadi kayak waktu itu saya baru masuk kuliah, terus semester 1 tuh suruh bikin apa sih namanya, mind map. Mind map ya. Terus ada, yaudah kan saya kerja kelompok di Dispin. Nah, teman-teman saya tuh kayak bodo amat gitu loh. Saya sama tugasnya gitu. Jadi kayak ayo kerja kelompok, terus banyak alasan, aku nggak bisa, aku ada ini, kayak banyak aja alasannya. Terus akhirnya mau nggak mau kan saya harus ngerjain kan, biar tugasnya selesai. Dan saya mikir dosen nggak mau tahu, yang penting tuh tugasnya tuh selesai. Jadi kan saya gitu. kesel, sampai sekarang pun juga masih banyak. Oke. Berarti sebenarnya ini menunjukkan kalau Mbak Sita tuh orangnya bertanggung jawab gitu ya atas apa yang sedang Mbak Sita jalani gitu. Nah, sebenarnya itu baik sih Mbak, soalnya kan nanti ketika kita sudah bekerja pun nanti kita juga punya tanggung jawab yang besar. Nah, ini sudah menjadi satu poin yang penting nih yang bisa kita tangkap untuk nanti Mbak Sita pekerjaannya mau seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jika Anda diminta untuk memilih satu pekerjaan apa yang Anda pilih? Mbak Sita menjawab baker. Ini cukup menarik ya ini. Boleh ceritakan kenapa nih suka baker gitu, suka baking ya berarti. Jadi tuh saya sebelum kuliah selama COVID itu kan pasti kan di rumah terus kan. Nah, saya tuh nyoba saya baking di rumah, mumpung di rumah ada oven, terus ovennya belum rusak. Terus yaudah didukung juga sama orang tua, kayak dibeliin bahan, dibeliin alat. Jadi saya selama COVID tuh kan kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun tuh saya sering baking, tapi karena saya harus kuliah kan, jadi saya di kos, nah itu saya nggak bisa. Karena udah repot juga sama kuliahnya ya Mbak. Berarti emang suka baking doang atau suka masak juga gitu? Lebih cenderung ke baking, tapi kalau cookingnya masak itu tuh bisa juga, tapi kadang kayak harus disuruh gitu. Berarti lebih cenderung ke bakingnya ya. Ada nggak sih hal apa sih yang dinikmatin Mbak Sita ketika baking itu? Pertama kayak saya beli bahan itu saya suka kayak asik gitu ya. Ngeliat bahannya, ada bahan buat kue itu namanya tuh ini. Terus jadi saya jadi tahu. Terus waktu saya tuh suka kayak ngaduk itu sama nge-mixer. Sama yang paling penting tuh pas kuenya tuh udah jadi dan itu sesuai sama ekspektasi kita. Saya mengerti. Berarti mungkin Mbak di sini bisa kita simpulkan Mbak Sita menyukai prosesnya ya. Prosesnya, terus ketika ada hasil Mbak Sita merasa puas gitu dengan hasilnya. Betul ya? Nah, biasanya suka dijual-jual gitu juga apa enggak kalau kue-kuenya, atau cuman ya udah buat dimakan sendiri, buat kesenangan, buat hati senang aja gitu? Awal-awal tuh buat keluarga dulu kan, terus biar dicobain. Terus lama-lama tuh kayaknya ibu tuh suka posting kan di sosmed. Terus ada yang mesen, tapi cuma beberapa doang. Saya karena cuma hobi doang kan, nggak saya terlalu seriusin. Pernah dijual juga berarti. Nah, terus dulu pernah nggak kepikiran mau masuk jurusan kayak yang tata boga atau yang linear sama hobinya Mbak Sita ini?
Sebenarnya waktu itu dari SMP kan sebenarnya saya suka deh kayak gitu kan, tapi kayak masih belum sesering waktu COVID. Belum menonjol banget gitu ya. Nah kata orang tua saya itu apa nyoba masuk SMK yang jadi tata boga. Terus saya mikir kayaknya saya nggak seserius itu buat masuk ke dunia baking itu. Jadi saya milihnya SMA. Nah, terus sempet juga waktu kuliah coba masuk kayak pelatihan yang buat dapat sertifikasi gitu Iya. lah. Nah, tapi kayak saya mikir saya masih tertarik buat kayak nggak nyoba di hal itu, mau nyoba hal yang baru. Oke, berarti Mbak Sita nih baking ini cuma sekedar hobi aja ya, buat senang-senang aja gitu, bukan buat diseriusin. ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, nah ini sebaliknya nih, pekerjaan apa yang paling Anda hindari dalam hidup ini? Mbak Sita menjawab pengacara atau lawyer. Nah, bisa diceritain nggak sih kenapa nih kok milih pengacara buat pekerjaan yang paling dihindari? Karena saya kurang tahu ya kalau misalnya nanti saya dapat klien, saya nggak tahu kalau kliennya itu salah atau benar. Kalau misalnya udah telanjur dia ternyata dia seorang pelaku atau dia salah, jadi saya mau nggak mau tuh harus mendukung si klien itu. Saya tuh kayak kurang suka aja, saya nggak mau. Takut gitu ya. Berarti kayak ada konflik batin gitu di dalam diri Mbak Sita gitu, kayak nggak sesuai hati nurani gitu, jadi nggak, mungkin nanti menjalaninya jadi nggak nyaman atau Mbak Sita jadi gelisah, kepikiran terus gitu. Oke, berarti itu alasannya nggak mau jadi pengacara ya. Oke, lanjut ya Mbak, ini semasa kuliah kegiatan UKM atau ekstrakurikuler apa yang paling Anda gemari? Mbak Sita menjawab kalau saat kuliah itu nggak ikut UKM, cuman ada sekali hima atau hima itu himpunan mahasiswa. Oh ya, himpunan mahasiswa. Nah, dulu gimana kegiatan di himpunan mahasiswa ini? Saya tuh waktu itu nyoba ke kayak magangnya dulu dari himanya itu kan. Terus ada magangnya. Terus saya dapet di bakti sosial. Saya tuh suka kayak nyoba berbaur sama anak kecil, atau nyoba ke orang, berbaur ke masyarakat tuh ternyata saya suka. Akhirnya saya lanjut ke himanya itu. Saya milih sosial masyarakat. Nah, jadi selama di hima tuh saya cukup sering kayak berbaur sama orang yang lingkungannya itu kadang baru. Kayak misalnya ada studi banding gitu kan sama univ lain. Terus dari situ kan saya sosma kan juga ada proker sendiri kan, kayak charity sama bakti sosial. Nah, itu saya sendiri suka dari program kerjanya itu. Oke. Berarti dari divisi yang dipilih Mbak Sita tadi sosial masyarakat ya, atau lebih ke kemanusiaan gitu ya. Nah, berarti di sini menunjukkan kalau Mbak Sita tuh cenderung suka dengan kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia langsung, seperti itu. Oke. Nah, dulu waktu hima itu Mbak Sita baru pertama kali ikut organisasi atau sebelumnya di sekolah udah pernah? Sebelumnya kalau di sekolah tuh saya cuman kayak ikut, bukan kayak hima gitu sih, saya lebih ke ekstrakurikuler yang marching band gitu loh, bukan kayak OSIS, MPK gitu-gitu. Berarti mungkin kalau organisasi baru pertama ini ya. Nah, apa sih yang membuat Mbak Sita nih memutuskan untuk join nih padahal baru pertama kali ikut? Pertama kayak saya suka program kerjanya, kayak kan sebelumnya saya ikut magang kan, kayaknya seru nih gitu. Terus ditambah teman-teman saya tuh juga pada ikut, jadi tambah saya pengen udah ikut aja gitu. Berarti selama kuliah cuman satu kali ikut ini ya? Satu periode aja. Tapi emang pengalaman tuh sangat berharga ya Mbak. Pasti tetap dari walaupun cuma ikut satu, pasti tetap banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari organisasi itu. Nah, kemudian yang keenam nih, jika Anda diminta untuk memilih teman, karakteristik teman yang bagaimana yang Anda pilih? Mbak Sita menjawab peka, inisiatif, dan peduli. Kenapa pilih teman yang seperti itu? Karena saya sendiri pun, menurut saya ya, kayak saya tuh ya kayak gitu, maksudnya kayak saya kadang peduli sama orang, kayak orang kesusahan, jadi saya coba ngasih pertolongan, mau nggak nih aku tolongin gitu. Terus misal kayak temennya kelupaan ini, coba kayak diingetin, terus atau enggak peka aja, pengen mau aku tolongin nggak gitu. Oke, berarti memang biar sama-sama bisa timbal balik gitu ya kan, sama-sama peka, sama inisiatif, peduli ya. Biasanya apa yang membuat Mbak Sita nih merasa bisa inisiatif gitu? Biasanya kalau orang itu kesusahan sih, jadi kan kayak
mungkin orang sekitarnya belum ngeh tapi saya udah ngeh, mungkin saya harus inisiatif buat nolongin atau biar orang itu tuh gimana ya, kayak terbantu, kayak nggak merasa kesusahan lagi. Iya. Oke, berarti Mbak Sita suka menolong orang gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya ini sudah menunjukkan kecenderungan nih kalau Mbak Sita tuh mungkin cocok dengan profesi guru atau konselor, karena itu kan nanti orientasinya pekerjaannya ya membantu orang. Misal guru kan berarti menjadi mengajar siswa seperti itu ya. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu untuk yang selanjutnya. Keputusan terbaik yang pernah Mbak Sita ambil itu merantau jauh dari orang tua. Kenapa nih? Karena kan saya di rumah tuh cukup strict parent ya. Saya tuh kalau malam, saya keluar malam tuh, maksudnya pulang malam tuh ketika saya cuma les doang. Dan itu pun dijemput. Jadi Jam berapa itu Mbak biasanya pulangnya? Waktu itu jam 9 sampai setengah 10 sih. Nah dari situ nggak boleh keluarnya tuh cuman kayak les, terus kadang kalau mau main tuh dari habis isya sampai yaudah cuma sampai jam 9 setengah 10 gitu doang. Kita kalau udah misalnya mau deketin jam setengah 10 tuh pasti udah ditelepon, SMS dicariin gitu. Jadi kayak saya ngerantau nih agak enak karena ngerasa bebas gitu ya? Bisa keluar malam sampai pagi. Gitu. Nggak dicariin. Terus ada nggak sih hal besar nih yang berubah ketika Mbak Sita merantau? Ada. Yang paling signifikan tuh kayak yang awalnya saya apa-apa tuh kadang dikit-dikit cerita atau minta tolong bantuan orang tua tuh, jadi saya apa-apa tuh harus sendiri dulu. Baru kayak semisal benar-benar nggak bisa dan udah mentok, baru saya nyari pertolongan. Jadi saya mengusahakan kayak diri saya dulu yang bantuin diri saya, baru semisal udah nggak bisa baru orang lain. Gitu. Oke. Berarti bisa dibilang Mbak Sita jadi lebih berani, lebih mandiri gitu ya. Oke, setelah merantau jauh. Dari mana sih Mbak asalnya Mbak Sita? Saya dari Bekasi. Bekasi sampai Solo, wah jauh banget ya. Jarang pulang Mbak? Liburan doang. Pas liburan doang. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada keputusan paling buruk yang pernah Mbak Sita ambil itu nggak mau keluar dari kenyamanan. Wah, ini sebenarnya cukup berlawanan ya sama yang pertama tadi Mbak Sita orangnya suka bertumbuh nih, tapi kok keputusan paling buruk tidak mau keluar dari kenyamanan. Nah, kira-kira kenapa itu, coba bisa dijelaskan lagi? Kayak sesimpel saya tuh kurang jago dalam speaking English. Tapi sebenarnya saya kalau reading tuh masih bisa. Nah, orang tua saya tuh kayak bilang, coba sana ke kampung Inggris. Pasti posisinya saya sendiri dan saya nggak kenal. Nah, saya tuh kadang agak takut kalau di lingkungan yang baru, terus belum ada yang saya kenal. Jadi kayak setiap orang tua saya nyuruh coba ke sana gitu, saya selalu menghindar. Oke, berarti mungkin Mbak Sita cuman ragu-ragu aja ya sama kemampuannya Mbak Sita dan masih bingung sama cenderung menghindari rasa gagal gitu. Oke, nah tapi kalau misal Mbak Sita pilih untuk mencoba tapi gagal atau bertahan tapi tidak berkembang. Coba gimana? Mencoba tapi gagal. Mencoba tapi gagal. Oke, berarti di sini menunjukkan kalau Mbak Sita tuh memang berani dan masih mau untuk bertumbuh terus ya, walaupun nanti hasilnya kita tidak ada yang tahu, tapi seenggaknya Mbak Sita mau mencoba dulu gitu. Daripada bertahan tapi gitu-gitu aja nggak berkembang. Oke, ini udah bagus sekali. Berarti kan raguan Mbak Sita tadi mungkin takut berisiko dengan sesuatu hal yang berisiko itu kan juga menandakan kalau Mbak Sita ini cukup berhati-hati gitu ya orangnya dalam membuat keputusan, nggak tergesa-gesa dan terburu-buru. Oke. Nah, kemudian nih saya ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau misal Mbak Sita bayangin dalam 5 tahun ke depan nih, hal yang ingin kamu rasakan dari pekerjaan itu apa? Saya dapat lingkungan yang suportif, nggak terlalu menekan, terus saya nyaman sama lingkungannya, sama kayak pekerjaannya tuh maksudnya rutinitasnya itu rutin gitu, kegiatannya rutin gitu-gitu aja. Oke, berarti Mbak Sita mau pekerjaan yang lingkungannya suportif, yang aman bagi Mbak Sita, mungkin masih masuk di zona nyamannya Mbak Sita juga, terus yang rutin juga gitu ya. Oke. Nah, berarti lingkungan kerja yang suportif itu menurut Mbak Sita bisa buat Mbak Sita lebih berkembang?
bisa karena mungkin saya mau nyoba hal baru Mm-mm. sesuai keinginan saya, terus misalnya saya cerita, jadi teman lingkungan kerja saya tuh mendukung gitu, nggak kayak ngejudge gitu. Oke, karena emang lingkungan kerja juga sangat berpengaruh ya menurut saya untuk kinerja kita nanti bagaimana di pekerjaan kita. Oke. Nah, setelah kita diskusi bersama-sama nih tadi, ini saya bisa menyimpulkan bahwa Mbak Sita ini karakternya cukup kuat sebenarnya di bimbingan konseling karena cenderung orientasinya pekerjaan Mbak Sita tadi kemanusiaan gitu ya, yang sosial soshum gitu. Nah, tapi Mbak Sita merasa takut untuk mengambil resiko atau belum berani, belum yakin seperti itu. Nah, di sini Mbak Sita membutuhkan pekerjaan yang mungkin masih aman, tetapi tetap bisa membuat Mbak Sita berkembang dan memberikan pengalaman baru. Nah, di sini sekarang Mbak Sita tujuannya ingin apa? Seperti apa yang diinginkan? Mungkin saya lebih ke yakinin diri aja, kayak jurusan pilihan opsi-opsi habis lulus tuh kan udah saya sebutin tadi, kayak jadi guru, jadi konselor, mungkin saya lanjut PPK. Nah itu tuh diyakinin aja mau jalan yang mana. Gitu, oke. Untuk bisa seperti itu, ini saya akan memberikan PR ya atau tugas buat Mbak Sita karena waktu kita sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Nah, untuk tugasnya untuk Mbak Sita yaitu nanti kita mencari, kan tadi Mbak Sita menyebutkan jadi guru atau konselor seperti itu ya. Nanti Mbak Sita bisa cari dari guru dan konselor ini masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian gambaran utama dari guru itu seperti apa, dari konselor jadi konselor itu seperti apa. Kemudian hal yang menarik sama yang kurang menarik menurut Mbak Sita itu seperti apa. Lalu bisa untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi nih. Kira-kira Mbak Sita sudah mendapatkan apa dari yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Gimana Mbak Sita? Mungkin ada feedback dulu atau ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah jelas. Oke. Berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya Mbak. Nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang itu tadi ya. Kira-kira mau di hari apa atau menunggu sampai Mbak Sita selesai menemukan itu atau gimana? Di hari yang sama aja. Hari yang sama aja minggu depan. Oke. Nanti bisa menghubungi saya lagi ya. Oke. Baik. Habis ini mau lanjut aktivitas. Mau nugas ya. Oke. Semangat ya Mbak. Oke. Mari saya antar keluar. Terima kasih Bu. Iya. Jadi ya Mbak.